Oke, lupa ya, fitur yang fenomenal menurut kita ya, menurut saya tadi. Ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah multitester dengan merek Nepto dengan tipe NT102, teman-teman ya. Bentuknya keren banget ya, merah. Dan dalam paket pembelian kita mendapatkan probe di sini, teman-teman ya. Dan probe-nya juga tidak main-main ya. Dilihat walaupun ini belum dicoba tapi sudah terlihat kokoh dan bagus. Dan juga dalam paket pembelian ini juga ada manual book, tapi sayang dalam paketnya ini tidak include daripada baterainya ya. Jadi pada multitester ini ada salah satu fitur yang menurut saya itu di luar akal, teman-teman ya, tapi sangat bermanfaat sekali dan saya tidak pernah membayangkan bahwa ada multitester yang mempunyai fitur seperti itu, teman-teman ya. Yang pertama kita lihat daripada body daripada multitester ini ya. Bodinya ini sangat keren banget, teman-teman ya, warna merah dan terkesan sangat kokoh ya, teman-teman ya. Juga sangat-sangat terlihat profesional, teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang walaupun belum ahli di bidang elektro, jika pegang multitester ini, teman-teman nih akan dianggap apa ya, pro gitu kan. Karena saya merasanya juga seperti itu, teman-teman ya. Multitester ini murah 125.000 tapi kok kayaknya bagus banget gitu kan. Di sini banyak fitur ya. Yang pertama kita lihat daripada fitur body multitester ini. Yang pertama ini ada bahan karet, teman-teman ya. Jadi ini berfungsi untuk meredam getaran, teman-teman ya, dan juga menghindari lecet-lecet pada multitester, teman-teman. Dan selain itu juga ada fitur stand, teman-teman ya. Bisa berdiri seperti ini ya, seperti ini, bisa berdiri. Jadi ini memudahkan kita dalam mengukur sebuah komponen, teman-teman ya. Cukup diberdirikan saja dan tidak perlu kita pegang ya, seperti itu. Dan juga di sini juga ada fitur cantolan, teman-teman ya. Cantolan untuk probe di sini di belakang, teman-teman ya. Coba kita tes saja. Seperti ini. Kita bisa cantolkan ini probe di sebelah sini, teman-teman ya. Keren kan? Jadi bisa kita berdirikan seperti robot seperti ini, teman-teman ya. Di sini juga selain daripada stand, teman-teman ya, di sini juga ada cantolan di sini. Untuk cantolan kita mengaitkan pada tembok atau lain sebagainya ya. Mungkin bisa dicantolkan seperti ini mungkin nanti ya, teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi untuk baterainya ada di sebelah belakang sini, teman-teman ya. Ini adalah tempat untuk baterainya. Jadi kita harus buka menggunakan obeng ya di sini. Oke, kita buka dulu untuk memasang baterai. Oke, di sini ada 3 buah baterai ya. Dengan tipe AAA ya, tipe A3 ya. Ada 3 buah. Kita pasang saja ya. Untuk positif dan negatif sudah ada tandanya, teman-teman ya. Apakah pengukurannya itu sebagus bodinya, teman-teman ya? Coba kita tengok saja lah seperti apa hasil pengukurannya ya. Jadi untuk menghidupkan multitester ini ya kita tinggal putar knob sebelah sini untuk memilih apa yang akan kita ukur, teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita lihat fitur yang lainnya. Di sini ada fitur untuk menghidupkan lampu ya. Oke. Ya, jadi ini berguna ketika kita ingin menyervis di tempat yang gelap, teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita senter-senter seperti nyenter sesuatu ya. Untuk mematikan kita tinggal tekan seperti ini, teman-teman ya. Dan sini ada beberapa fitur yang menurut saya itu cukup ya untuk teman-teman yang pemula ya. Ini lebih dari cukup lah. Seperti yang pertama adalah fitur HFE. Ini adalah fitur ya untuk ngecek sebuah transistor. Ada fitur untuk dioda. Ini umum ya, terdapat pada multitester ya. Multitester termurah pun juga ada. Sedangkan HFE ini tertentu ya. Multitester murah belum tentu ada. Dan juga ada fitur untuk cek resistor di sini ya. Juga ada fitur untuk cek voltase tegangan DC dari 200 mV sampai 600 volt. Dan juga ada fitur non kontak ya, NCV ya. Ini untuk ngecek listrik ya tanpa kita sentuh ya. Nanti ada probe-nya di sini, teman-teman ya. Nanti akan kita praktekkan bagaimana caranya. Dan juga ada fitur untuk mengecek listrik, tegangan listrik AC, teman-teman ya. Ada 600 volt, 220 volt dan 2 volt, teman-teman ya. Dan juga ada fitur untuk mengecek 2000 mikrofarad di sini untuk mengecek kapasitor, teman-teman ya. Jadi jarang-jarang harga 125.000 cukup banyak fitur ya. Dan juga bisa mengecek di sini tegangan arus ya, arus untuk AC, arus AC dari arus sebesar 20 mA ya, 200 mA sampai dengan 10 ampere arus AC, teman. Dan juga bisa mengecek arus DC ya, dari arus 20 mA sampai dengan 10 ampere, teman-teman ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya nanti kita akan praktekkan ya. Walaupun ini manual, teman-teman ya, jadi pemilihannya ini manual ya, manual selektor, jadi tidak otomatis ya. Tapi pemilihan manual itu menurut saya lebih baik ya, karena itu akan lebih akurat
yang pertama, dan yang kedua itu pembacaannya lebih cepat teman-teman ya. Banyak multitester yang dia itu otomatis ya, tetapi pembacaannya itu agak lama, jadi sama aja. Lebih baik kita putar seperti ini, langsung kita baca selesai ya, daripada multitester yang ada fitur untuk otomatis tapi itu pembacaannya lama. Jadi kita akan ukur ya di sini. Kita akan coba dengan hal yang paling sederhana dulu, yaitu yaitu mengukur daripada di sini apa ini? Hambatan atau resistor teman-teman. Jadi untuk probe-nya, untuk probe merah kita letakkan pada merah seperti ini, dan probe hitam kita letakkan pada COM teman-teman ya di sini. Lalu coba kita tes lah dulu ya. Seperti ini kita pilih function yang bawah dulu untuk pengecekan dioda dan short ya. Oh, dibuka dulu teman-teman ya, ada tutupnya ya. Oke, seperti ini ya, untuk mengecek continuous ini teman-teman ya, mengecek apakah kabel itu putus atau tidak ya, seperti itu ya. Ya, kita start dari bawah lah, kita cari dari HFE ya. Oke, kita dapat ya di sini transistornya. Kita cari ini MOSFET teman-teman ya, bukan transistor. Ini MOSFET. Kita cari transistor. Oke, ini transistor teman-teman ya. Ini transistor BD140 ya. Ini NPN atau PNP ya. Kita cek saja lah seperti ini ya. Seperti ini. Oh, tidak bisa. Mungkin kebalik seperti ini. Dicari-cari teman-teman ya. Oke, HFE-nya adalah 1928. Jadi setiap 1 miliampere arus yang masuk pada basis, dia akan mengeluarkan pada kolektornya itu akan mengeluarkan 1926 miliampere teman-teman ya. Seperti itu ya, HFE. Coba kita cek lainnya, BD140. Oke. Kok tidak bisa ya? Oh, ini BD139 teman-teman ya, ini berbeda. Mungkin di sini. Oke, sama ya. Jadi ini untuk NPN ya, yang di atas BD139. BD139, ini NPN. Ya. Dan sedangkan ini adalah PNP teman-teman ya, BD140 ya. Oke, mantap. Kita lanjut pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran dioda teman-teman ya. Ingat, untuk pengukuran dioda ini ada lambangnya ya, lambang dioda seperti ini. Langsung kita ukur saja teman-teman ya. Kita berdirikan biar agak keren ya, seperti ini. Oh, ini aja dah, biar kamera bisa melihat ya. Oke, kita dapat dioda di sini banyak sekali ya. Kita cek dioda. Oke, tidak ada, dan kita balik, ada ya, 0,720 ya. Jadi ini normal teman-teman ya. Jadi diodanya ini normal ya. Oke, tidak ada. Lihat ya, ini dioda hitam, tidak ada, dan kalau kita balik ini pasti ada. Oke, seperti itu cara mengecek dioda teman-teman ya. Jika dioda itu kita balik seperti ini ada angka, dan ketika kita balik lagi ada angka, berarti dioda itu rusak ya. Ataupun sebaliknya, kita balik tidak ada angka yang muncul pada multitester, dan kita balik seperti ini tidak ada yang muncul pada multitester, berarti dioda itu putus teman-teman ya. Jika ada angka semua, berarti dioda itu konslet teman-teman ya, seperti itu ya. Lalu kita akan ukur continuous atau mengecek jalur. Katakanlah di sini kita cek di sini jalur ya. Katakanlah ini ada sebuah jalur, kita cek di sini, dan kita cek sebelahnya. Ya, jika dia bunyi berarti jalurnya tidak putus teman-teman ya. Tapi kalau kita sentuhkan dia itu tidak bunyi, berarti jalur daripada rangkaian itu terputus ya. Jadi ini fitur daripada multitester ini ya. Oke, kita lanjut pada pengukuran resistor di sini teman-teman ya. Kita pilih di sini. Kita pilih jika pengukuran itu resistor ditaksir nilainya di bawah 2 kilo ohm, kita pakai 2K. Jika di atas 2 kilo ohm dan di bawah daripada 200 kilo ohm, kita pakai ini ya. Jika di atas 200 kilo ohm, kita pakai yang atas teman-teman ya. Oke, yang pertama kita pakai yang 2 kilo ohm teman-teman ya. Dan kita akan mengukur resistor dengan ukuran, oke, ini resistor ukuran 1 kilo ohm ya. Cukup akurat teman-teman ya. 0,973 kilo ohm atau 1 kilo ohm ya kalau kita bulatkan ya. Ini resistor 1 kilo ohm. Dan coba kita lihat resistor dengan ukuran 10 kilo ohm ya, dan kita cek ukur ya. Oke, kita ubah dulu ya. Ini 10 kilo ohm, kita rubah ke 200K teman-teman ya. 200K. Lalu kita ukur. Oke, di sana muncul 9,9 kilo ohm untuk resistor 1 kilo ohm. Jadi bodi yang bagus juga ditunjang dengan keakuratan yang cukup bagus teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ke resistor dengan ukuran 51 kilo ohm. 50 kilo ohm pas teman-teman ya. Oke, bagus sekali. Jadi untuk multitester itu ya, jika dia itu mengukur hambatan di atas 1 kilo ohm sampai 100 kilo ohm, itu walaupun multitester murah pun ya itu akan akurat. Tapi bagaimana jika dia mengukur di bawah 1 ohm atau di bawah 10 ohm? Ya, itu keakuratan tester itu diuji di sana, diuji di resistansi terendah dan juga diuji di resistansi tertinggi ya, di atas 1 mega ohm ya, atau hambatan terendah dan juga hambatan tertinggi. Jadi kita akan tes di sini untuk kapak resistor dengan ukuran 8,2 ohm teman-teman ya. Jadi kita lihat seperti apa daripada keakuratan. Oke, 0,08 ya, cukup bagus ya, 0,08 kilo ohm, berarti ini adalah ukurannya adalah 8 ohm teman-teman ya. Coba kita ukur yang lebih rendah lagi ya. Di sini adalah 0,05, ini adalah setengah ohm teman-teman ya, setengah ohm. Coba kita cek. Oke, agak bingung sudah, jadi tidak terbaca teman-teman ya. Jadi ketika di set pada terendah ini tidak terbaca ya. Mungkin fungsi tidak ada. Oke, kilo ohm high ini mungkin apa ya maksudnya? Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi keakuratan multitester itu dites pada resistansi terendah dan juga resistansi tertinggi ya. Kita akan cek pada resistor dengan ukuran di sini 470 kilo ohm ya. Coba kita cek di sini. Apakah dia masih mampu untuk mengecek resistor dengan ukuran 470 kilo ohm. Ini hampir setengah mega ohm teman-teman ya. Kita set pada 20 mega ohm di sini, 20 mega ohm karena di atas 200 kilo ohm. Kita cek. Oke. 0,64 ya. Jadi agak melenceng agak jauh teman-teman ya. Coba kita cek lagi. Oke, 0,58 ya. Cukup normal lah. Jika multitester lainnya yang murah ya, di bawah 100.000 itu ini bisa terbaca 800 mega ohm, kilo ohm teman-teman ya. Jadi ini cukup bagus lah. 0,54 ini cukup bagus pembacaannya teman-teman ya. Oke, ini untuk pembacaan resistor. Lalu kita akan melihat ngecek tegangan pada tegangan DC teman-teman ya. Di sini kita tegangan DC ada 200 milivolt, 20 volt dan 600 volt. Kita cek yang sini saja teman-teman ya. Kita akan cari bahan untuk cek ya. Ini ada baterai teman-teman ya. Ini baterai, coba kita cek. Ini baterai CR232 3 volt ya. Kita set pada selektor 20 ya. Lalu kita coba tes. Oke, 3,12 volt. Jadi cukup lah untuk DC voltmeter ini ya, karena kepentingannya ini adalah servis. Jadi untuk servis juga tidak terlalu kita memperhitungkan 0,0 yang ke belakang ya, kecuali servis-servis yang profesional teman-teman ya. Tapi kalau hanya cek tegangan aki, tegangan coil, tegangan spool pada sepeda motor tidak perlu seperti itu ya. Kita lanjut pada NCV teman-teman ya. NCV ini non kontak ya, jadi kita bisa cek listrik itu ada atau tidak dengan menggunakan NCV ini teman-teman ya. Kita cek teman-teman ya. Ini sudah dialiri daripada listrik teman-teman ya. Coba kita cek. Oke, ada ya. Mungkin dia bisa tembus tembok teman-teman. Kita cek ke atas. Tidak bisa ya. Coba kalau kita lepas ya. Oke, seperti ini. Tidak muncul teman-teman ya. Jadi ini untuk fitur ngecek kabel itu putus atau tidak teman-teman ya. Tadi ketika dibuka kelihatan bagus ya. Setelah dibuka ya biasa aja teman-teman ya. Oke, lanjut kita cek tegangan pada arus AC teman-teman ya. Tegangan voltage tegangan AC teman-teman ya. Sini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Ketika kita mengukur tegangan tinggi, kita harus perhatikan safety teman-teman ya, atau keselamatan kita ketika kita mengukur ya. Dan usahakan probe kita letakkan seperti ini dan kita jauhkan daripada ujungnya seperti ini teman-teman ya, karena ini tegangan 200 volt ke atas. Jadi kita ukurnya itu yang sebelah atas ini sendiri teman-teman ya, untuk listrik kita cek listrik rumah ya. Tapi kalau kita mengukur trafo ya, kita cek yang disesuaikan lah dengan maksimal tegangannya ya. Tapi untuk listrik rumah kita sebelah atas ini teman-teman ya, agar AVO ini tidak cepat rusak ya. Kita cek dulu.
tegangannya. Oke, 232 volt AC teman-teman ya. Bisa dilihat 234 volt AC ya, seperti itu ya. Oke, jadi berfungsi ya untuk mengecek tegangan ya, seperti ini. Kita colokkan pada dua-duanya ya, seperti ini. Awas ya, jangan dipegang ininya, seperti itu. Untuk keselamatan teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita akan cek fitur lainnya, yaitu di sini ada fitur untuk ngecek sebuah elko teman-teman ya, atau kapasitas daripada kapasitor teman-teman ya. Ini ukurannya adalah 47 mikrofarad teman-teman ya. Coba kita cek 47 mikrofarad berapa kapasitor ini. Oke, 0 ya. Oke, 49 ya, 49 mikrofarad. Oke, seperti ini. Mungkin agak lama, mungkin kita pencet function, mungkin baru mau muncul. Coba kita balik teman-teman ya. Oke, kita pencet function. Oke, 49 ya, jadi mungkin fungsi function seperti itu ya. Oke, jadi untuk mempercepat pembacaan mungkin ya, kita pencet function. Oke, 49,0 teman-teman ya. Dan di sini 47 mikrofarad. Oke, cukup bagus untuk fitur kapasitor teman-teman ya. Lalu lanjut, di sini ada fitur untuk cek arus ya. Ini jarang dipakai sungguhnya teman-teman ya. Untuk cek arus ini jarang dipakai. Seperti ini. Ya, jadi nantilah lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menggunakan multitester ya. Pada intinya setiap multitester itu sama teman-teman ya, mau itu merek apapun, cara pengukurannya itu sama. Jadi nanti lihat video lainnya lah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Silahkan klik link deskripsi untuk membeli teman-teman ya, karena ini adalah barang pemberian daripada Nepto ya. Yang memberi adalah Ong Live Victul teman-teman ya. Seperti itu, ini adalah barang berian. Oke, lupa ya, fitur yang fenomenal menurut kita ya, menurut saya tadi. Ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya teman-teman ya. Ini ada fitur yang menurut saya cukup fenomenal ya. Kita pencet di sini. Lah. Loh, mana? Lah, ada senternya teman-teman ya. Ini cukup aneh juga ya. Saya tidak pernah mendapatkan multitester yang dia itu ada senternya teman-teman. Jadi ini cukup fenomenal dan cukup aneh menurut saya, tapi cukup apa itu ya, cukup bisa digunakan sih. Jadi ini sangat bisa berguna lah, seperti itu teman-teman ya. Kadang kalau servis tuh kadang kita masih sedia center, ini tidak perlu ya. Jadi AVO plus center, tapi kelemahannya nanti baterai cepat habis teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli, silahkan klik di deskripsi, di sana sudah saya sediakan link pembeliannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.